Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kembali lagi dengan pembahasan kitab Tanbihul Mugtarid Awakhirul Qarn Ashir ala ma khalafu fi salafu mutahhir, yaitu sebagai peringatan bagi orang-orang yang sudah tertipu dengan zaman, dengan segala sesuatu di akhir zaman ini. Karangan daripada kitab ini Al-Qutbur Rabbani wal Muhaqqiq Samadani Abu Mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Misri Al-Ma'ruf Bisya'rani, yaitu Al-Imam Abdul Wahhab bin Ahmad. Beliau adalah Imam Sya'rani. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari kitab ini. Di sini menerangkan tentang akhlak para aslafun sholihun, orang-orang soleh terdahulu, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Beliau mengatakan, kita bacakan Fatihah dulu kepada guru-guru kita dan muhalif sahibul kitab al-hadiniyah wa ala kun salihah wa ala man asrafun sulihun wa ila hazm al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fahdar ya akhi, maka hati-hatilah wahai saudaraku yang beriman, min fudulid dunya, dari kita itu mencari sesuatu yang bukan haknya kita di dunia ini. Ya. Waqtad bi salafika thahir, dan ikutilah dengan salafu, dengan pendahulu-pendahulumu yang suci. Fi zuhud, dalam hal masalah zuhud. Zuhud di sini bukan berarti dia tidak mau tentang dunia, tapi dunia itu hanya di genggaman saja, bukan di dalam hati mereka. Taslam min al-Fatihah, maka insya Allah kalau kita zuhud di dunia, maka kita akan selamat daripada rusaknya dunia. Seandainya krisis moneter, krisis semuanya dalam hal keduniaan melanda negeri ini, dan kalau kita tetap mengambil zuhud, dunia itu hanya di genggaman saja, bukan di hati kita, maka kita tidak akan risau, kita tidak akan galau. Bahkan insya Allah selama masih ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin kita daripada masalah rezeki, kita jangan sampai risau. Berapapun kenaikan harga-harga, insya Allah sang maha pemberi rezeki tidak akan menurunkan kadarnya. Yang telah dicatat sama Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuannya kita mendapatkan rezeki sekian, insya Allah pasti akan nyampe pada kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wakhdar min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum, daripada akhlak-akhlak para aslafun sholihun radhiyallahu anhum ta'ala, mahabbatuhum litaqdimi muridihim khidmatullah ta'ala, mereka itu mencintai para murid-muridnya, litaqdimi muridihim, supaya mendahulukan para murid-murid mereka, khidmatillah, yaitu berkhidmah pada Allah. Jadi memperbaiki ibadahnya dulu. Ya. Ala khidmatihim, daripada harus memperbaiki
perilaku mereka kepada guru-guru mereka. Ya. Fa idza da'u ahadan ila hajatihim wa lam ya'ti listiqali bi tilawatil Qur'an masalan, seandainya seorang guru ini dia memanggil murid itu, wahai muridku sini, sedangkan dia dalam keadaan sibuk membaca Al-Quran, contoh ini, bidzikrillah ta'ala, atau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika arjaha indahum min hajatihim, maka biarkanlah mereka tetap masih baca Al-Qur'annya atau mereka masih dalam zikirnya. Selama mereka belum selesai, maka biarkanlah. Tapi kalau sudah selesai, maka segera untuk kalau dipanggil kepada syekh mereka, maka mereka harus datang kepada syekh atau guru-guru mereka. Walau kanat daruriyah, walaupun hal tersebut hal sesuatu yang daruri, yang harus ya segera, kata hanil qamah wa tabt ta'am wa nahwi dzalik, seperti menumbuk daripada gandum mereka atau memasak makanan mereka dan lain-lain. Nah, ini daripada akhlak daripada guru-guru kita, mereka itu tidak terlalu kepada para muridnya supaya harus dihormati selamanya. Ya. Tapi yang para murid mereka juga selalu menghormati gurunya di atas segalanya. Ya. Bukan sekarang murid-murid ini bahkan ibadah itu dijadikan alasan supaya dia tidak mau berkhidmah kepada gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wa hadzal khalq la ya'mal bihi illa man khallasa min ru'unatin nafs. Dan ini akhlak terpuji tersebut tidak akan didapatkan kecuali seorang yang punya keikhlasannya sangat tinggi dalam jiwanya. Wa suhat lahum mahabbatu mardatillahi ta'ala, dan benar-benar dia itu cinta pada Allah supaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, hatta sara yuqaddimuha ala jami' ahwiyati nafsih, sehingga semua tentang Allah mereka dahulukan daripada hawa nafsu dia sendiri. Itu daripada akhlak para ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak-akhlak mereka semuanya. Wa kana li wirdun fi shalatil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan bahwasanya ada seorang, dia itu mempunyai wirid. Wirid itu sesuatu yang dibaca dan terus menerus istiqomah. Namanya wirid. Fi shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa tabali dzikru lailatan wastamaraitu fihi hatta fatani wirdi. Kemudian orang tersebut dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dengan sebab zikir tersebut dia melupakan pada suatu malam, wastamaraitu fihi hatta fatati wirdi fi salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai zikir itu terus menerus sampai-sampai yang seharusnya wiridnya dia membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlupakan atau terlalaikan. Wa khajaltu ba'da dzalik, kemudian aku merasa sedih. Kenapa aku berzikir-zikir yang lain tapi salawat kepada kanjeng Nabi kita lupakan ataupun saya lupakan, ya, karena saking enaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khajaltu ba'da dzalik, kemudian saya merasa sedih setelah itu, alaihi salatu wassalam, hayaan minhu. Dan aku sedihnya itu karena merasa malu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa masbatu aradtu dzalika ala syekhina
Kemudian tatkala pagi saya adukan hal tersebut kepada guru kita Sayyidi Ali Khawas, yaitu Al-Imam Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Wa qala li, kemudian beliau mengatakan padaku, la bagil khajal minhu sallallahu alaihi wasallam, tidak siogianya engkau merasa sedih karena tidak membaca salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sallallahu alaihi wasallam yuhibbu rabbahu subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Aksar bin nafsihi biyakin, lebih banyak daripada dirinya sendiri, ini dengan keyakinan. Wa yang bagi ayatawahum fihi sallallahu alaihi wasallam annahu yataqaddar minhu li ajli dzalik. Dan kamu jangan menyangka bahwa Nabi itu karena kamu selalu bersalawat kepada kanjeng Nabi dan lupa, sedangkan disibukkan dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyangka bahwa Nabi Muhammad akan bersedih kepadamu. Bahkan Nabi Muhammad akan senang. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam afrah. Bahkan Nabi Muhammad lebih parah, lebih senang. Bidzikrillah azza wa jalla, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, min salati alaih, daripada salat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ala anna shalah alaihi wasallam la budda fiha. Walaupun seandainya salawat kepada kanjeng Nabi itu diharuskan. Min dzikrillah, daripada zikir pada Allah. Wallahu alam. Jadi seandainya kita punya zikir bersalawat kepada kanjeng Nabi setiap harinya, contoh kita harus 1000 kali baca salawat kepada kanjeng Nabi, kemudian karena kita lupanya ini bukan sebab masalah dunia, tapi dengan masalah zikir yang lain, lafzul jalalah, la ilaha illallah, ataupun zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sampai baca salawat itu lupa. Jangan merasa sedih karena Nabi Muhammad pun dengan sebab kamu dilupakan dengan zikir pada Allah, beliau merasa senang. Nah, mudah-mudahan dengan sebab kita mengikuti akhlak daripada asrafun salihun, kita insyaallah dalam kehidupan sehari-hari diberikan kesehatan, kemurahan, dan diberikan oleh Allah keberkahan ilmu, keberkahan hidup, dan keberkahan waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sedikit dari kami ini mudah-mudahan akan memberikan manfaat buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.